Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Yang pertama, pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila yaitu refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Berisikan tentang sesudah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, BPUPKI diganti dengan PPKI dan mengadakan sidang pertama dengan mengambil keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengesahkan dan menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 setelah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstitusi yang akan menyusun Undang-Undang Dasar baru. Dengan kegagalan konstitusi pada tanggal 5 Juli 1950, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembubaran konstitusi, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan akan dibentuknya pada waktu singkat MPRS dan DPAS. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nur Syamsiah. Sumber historis filsafat Pancasila. Perumusan Pancasila itu diawali pada sidang BPUPKI yang membahas tentang calon rumusan dasar negara dengan 3 pembicara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama yaitu nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima ada nilai keadilan, yang keenam perkembangan Pancasila sebagai ideologi politik sampai sekarang. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Manusia memerlukan filsafat karena ada beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan, manusia masih bingung ke depannya mengenai arus kehidupan mereka selanjutnya. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat hidup sejahtera, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, penjelasan mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kapitalisme. Yang kedua, komunisme. Kapitalisme di sini merupakan aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat
ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti memonopoli gaya hidup konsumerisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunisme merupakan paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme. Sebagai produk liberal, komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam negara. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai filsafat Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin ada kata yang kurang dimengerti oleh teman-teman. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.